rekan-rekan guru SMK Negeri 2 Temanggung yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu di ruang sidang kepala sekolah dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kurang suatu apapun. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk membahas program sekolah yang berpihak pada murid. Nah, pada kesempatan ini saya nanti akan memaparkan rancangan program terkait dengan program sekolah yang nanti di dalamnya itu bukan hanya dari pihak sekolah yang istilahnya top down ya, tapi nanti bottom up, anak-anak atau siswa kita bisa memiliki hak untuk bersuara, berpendapat dalam merancang program ini. Next. Ada 3 poin penting yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama tentang latar belakang kenapa program ini dirancang atau diprogramkan. Kemudian yang kedua adalah tujuan program. Yang ketiga rancangan program. Untuk latar belakangnya, jadi selama ini kegiatan literasi yang kita lakukan di sekolah, kita ketahui bahwa kegiatan literasi itu setiap sebulan sekali di minggu yang ketiga selama 30 menit pada hari Jumat anak-anak membaca buku-buku yang disediakan dari perpustakaan yang dibawa ke kelas, kemudian anak-anak membaca 1 buku. Kemudian itu akan dilanjutkan pada bulan berikutnya. Nah, dari kegiatan itu saya melihat bahwa belum bisa mengembangkan kemampuan anak dalam istilahnya pengembangan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Jadi kegiatan literasi yang selama ini berjalan baru pada menumbuhkan minat baca, belum sampai pada diikuti dengan produk misalnya menulis atau kegiatan yang lain yang bisa mengembangkan potensi siswa. Nah, program ini direncanakan berupaya agar literasi itu tidak hanya membaca tanpa adanya tindak lanjut. Nah, dengan pembuatan mading digital ini diharapkan hasil membaca murid itu dapat dikomunikasikan dengan atau pada orang lain dan bentuk tulisannya itu bisa dibaca orang tidak hanya di lingkup SMK 2 tapi bisa di luar SMK 2 karena bentuknya sebuah web. Nah, selain itu yang tujuan atau tujuan instruksional khusus yang lainnya, murid itu bisa menambah keterampilan IT mereka melalui pemanfaatan gawe dengan pembuatan mading digital. Lanjut. Adapun tujuan dari program ini ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan minat baca dan tulis murid, menguatkan kemampuan IT murid. Kemudian yang ketiga, mendorong kreativitas dan kepercayaan diri murid, serta yang keempat, mendorong kolaborasi antar murid. Untuk rancangan program sendiri, ini judulnya adalah pembuatan mading digital untuk meningkatkan literasi digital murid. Nah, di sini saya memberikan ilustrasi sebuah mading digital yang dibuat oleh SMP atau berapa ya? SMP di Purwakarta. Itu mereka membuat mading digital semacam itu, isinya ada beranda, redaksi, kampus, guru, filsafat dan sebagainya. Kemudian tampilannya itu hanya diambil di beberapa, bukan satu e-madingnya tetapi beberapa halaman dari e-mading, karena mading itu nanti dari wujudnya berupa Google Sheet ya Google Site, itu nanti kan tampilannya ke bawah, jadi tidak bisa melebar, sehingga itu hanya screenshot dari tampilan mading digital yang dibuat. Selanjutnya, next. Nah, untuk rancangan ini tim mading digital rencananya satu kelas itu siswa kan 36. Jadi satu kelas akan kami bagi menjadi 4 kelompok, berarti satu kelompok sekitar 9 anak.
akan membuat mading digital yang rencananya terbitnya nanti setiap minimal ya 2 minggu sekali. Kalau misalnya tidak bisa 1 bulan sekali itu terbit 1 mading digital. Rencananya seperti itu. Kalau misalnya bisa per kelas itu 1, berarti kali 36 bisa 36 mading digital per bulannya. Toh misalnya tidak, misalnya kita mulai dulu dari kelas 10 juga bisa, itu sudah ada 12 mading digital. Jadi nanti bergilir, misalnya kelompok 1 bulan pertama, kelompok kedua bulan kedua, dan seterusnya. Kemudian kami juga melibatkan guru informatika dan TKJ untuk bisa memberikan atau paling tidak mengawal ketika anak-anak membuat Google Site. Kemudian wali kelas, jelas wali kelas yang bisa memandu anak-anak, mengkoordinir ketika mereka melakukan kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah guru bahasa Indonesia. Meskipun tidak menutup kemungkinan guru-guru dari mapel lain bisa istilahnya memberikan konten untuk mading digital, misalnya dari agama, sejarah, PKN, IPAS itu juga bisa masuk ke dalamnya. Kemudian untuk susunan tim, nanti di mading digital itu ada pembinanya, redaktur, kemudian jurnalis dan editor. Tentu saja ini susunan timnya per kelompok. Nanti siswa akan untuk pengumpulan tugasnya dan sebagainya. Ya mungkin itu dulu dalam waktu. Sekali aja. Yang selanjutnya Nuwun sewu, terima kasih Bu Budi untuk waktunya. Saya cuman pengen istilahnya sedikit menambahkan dari bahasa tadi kan, istilahnya sekalipun kita itu hidup dengan bahasa Indonesia setiap harinya, tapi saya kok kadang pengen menerapkan ke anak-anak itu paling tidak nanti ada kotak untuk bahasa Jawa sedikit. Jadi nanti di situ berisi paling tidak sopan santun atau kebiasaan sehari-hari yang kadang miskonsepsi dan salah surut bahasa dalam kehidupan sehari-hari itu paling tidak untuk pembiasaan adab sopan santun mawon. Jadi nanti bisa berbentuk misalnya komik yang sederhana ataupun dari percakapan sederhana yang digunakan untuk pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Matur nuwun. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat tertarik dengan program e-mading ini. Dan saya dengar tadi dari Bu Umi, sekolah pernah punya e-mading Ibu di web gitu ya. Tapi itu dulu untuk program Adiwiyata, jadi ada mading, e-mading khusus untuk Adiwiyata, dan tapi kurang tahu sudah publish atau belum, sepertinya belum, baru internal. Iya, saya tertarik sekali. Jadi memang sekarang zaman digital gitu ya, kayaknya kok sudah agak ketinggalan kalau saya mengajak anak-anak membuat mading dengan nempel-nempel di dinding dan merusak tembok pula gitu ya. Jadi lebih up to date, lebih kekinian mading digital ini. Dan kalau kemudian kalau nantinya benar-benar dilaksanakan masuk ke web, mungkin publisnya mungkin bisa ditambah Bu, karena kan tidak setiap anak itu rajin buka web gitu ya. Jadi bisa dipublish di Instagram kita atau di media sosial yang lain, sehingga kreativitas anak-anak benar-benar bisa kemudian kayak menjadi inspirasi bagi dunia di sekitar mereka. Begitu, terima kasih. Pak Bayu mau menambah? Enggak usah ya? Mau ngurangi? Enggak. Baik, saya kembalikan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan beberapa masukan terkait dengan ide atau juga tanggapan yang sudah Ibu berikan. Yang pertama saya akan menanggapi terkait dengan kolaborasi dengan JS ya, jurnalistik sekolah ya. Inilah manfaatnya kita berdiskusi ya. Kadang aset yang kita punyai tidak nampak atau belum saya libatkan di dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Umi. Nanti saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan jurnalistik sekolah, baik itu pembinanya maupun ketuanya, sehingga nanti ketika
program apa istilahnya mading digital ini sudah jadi, mereka bisa kita minta tolong untuk publishnya tadi ya, teknik pengumpulan dan sebagainya. Saya rasa ini akan sangat membantu program ini. Selagi terima kasih Ibu Umi. Kemudian yang kedua, masukan dari Bu Niken terkait dengan ruang atau apa ya istilahnya, template untuk khusus bahasa Jawa. Baik, terima kasih Bu Niken. Kadang ketika membuat ini juga kalau tidak melibatkan orang apa istilahnya rekan-rekan juga ada yang sisip atau belum tertampilkan. Terima kasih. Nanti kami akan mencoba untuk bukan mencoba tapi akan saya tambahkan untuk konten dari mading digital ini ada pojok bahasa Jawa atau apapun namanya, tetapi istilahnya bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkreasi menggunakan bahasa lokal atau istilahnya bahasa daerah kita, bahasa Jawa. Tadi sudah disampaikan ada mungkin kome atau mungkin dialog atau mungkin kalau bahasa pantun itu di bahasa Indonesia, bahasa Jawa apa itu? Parian dan sebagainya, karena mungkin anak-anak sekarang sudah kurang mengenal itu. Baik Bu Niken, terima kasih. Kemudian yang terakhir dari Bu Jeki tadi yang memberikan support ya Bu. Ya, terima kasih karena memang sekarang era digital dan anak-anak tentunya saja setiap hari mereka membawa ponsel. Kita membuat program ini paling tidak untuk bisa nyelimur anak-anak biar enggak mereka memanfaatkan hal yang tidak baik, tapi bisa membuat sesuatu yang produktif dengan membuat mading digital semacam ini. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini mendidik sesuai dengan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman sekarang sudah bisa digital, kenapa harus masih nempel-nempel di tembok dan tadi merusak tembok ya Bu? Ya, kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Oke, jadi ini upaya kita untuk bisa membangun literasi digital siswa karena kita kan punya jurusan TKJ. Jadi brand sekolah kita insya Allah nanti bisa meningkat dengan mengembangkan atau apa ya, mengoptimalkan potensi dari keterampilan IT murid-murid kita. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan oleh ibu-ibu semua untuk bisa menghadiri apa ya program yang saya rencanakan dalam konteks program yang berpihak kepada murid. Semoga program ini bisa benar-benar kita jalankan dan bisa membangun sistem dari SMK 2 sehingga meskipun misalnya kita tidak ada di sini, tapi program itu masih tetap bisa berjalan dan sesuai dengan kodrat zaman tadi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan presentasi tadi ada tutur kata saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semua ya hari ini? Semangat? Semangat. Kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan program sekolah yang akan dijalankan, yaitu program pembuatan mading digital menggunakan G-Site. Seperti yang kalian ketahui, kalau mading itu biasanya kalian menempelkan karya-karya kalian di sebuah papan atau mungkin kertas berupa teks, kemudian ada foto, ada hasil lukisan dan sebagainya. Tetapi sekarang kan era digital. Kemajuan zaman menuntut kita, masa kita mau balik ke mading yang ditempel-tempel? Kan sudah jadul. Nah, tujuan program ini adalah selain nanti kalian bisa mengembangkan skill menulis kalian, juga untuk mengembangkan keterampilan IT kalian, mengenal yang namanya Google Site. Ada yang pernah? Nah, Google Site ini adalah web sederhana yang bisa kita buat terkait dengan majalah yang mading digital yang akan nanti di istilahnya platformnya pakai G-Site untuk membuat mading digital. Nah, jadi silakan di dalam benak kalian hapus mading yang konvensional. Sekarang kita akan mencoba membuat
Mading Digital. Nah, saya minta bantuan kalian terkait dengan voice. Jadi 3 hal ini yang harus saya sampaikan ke kalian. Voice itu berarti suara atau pendapat kalian itu untuk mendukung program ini. Jadi ini ide dari saya, tapi kamu boleh untuk memberikan masukan. Nanti akan kita kolaborasikan. Choice itu berarti kamu punya pilihan. Ya, nanti kamu menentukan pilihan-pilihan apa yang bisa diambil terkait dengan program Mading Digital. Ownership berarti kamu memiliki program ini, bukan saya selaku pembuat program, tapi kita semua. Jadi kepemilikannya adalah milik bersama, terutama milik kalian. Nah, untuk yang pertama adalah pertanyaan dulu. G-Site kamu nanti bisa browsing, masuk ke Google. Google kan banyak sekali. Ada Google Doc, Google yang online langsung kamu pakai biasanya, yang Doc ya, Doc, atau mungkin kalau Google Sheet itu untuk hitung-hitung. Nah, di sini ada yang namanya Google Site, semacam website. Nah, itu yang akan kita buat nanti bersama-sama. Nah, kira-kira saya ingin pendapat kalian dulu. Bagaimana pendapat kalian tentang ide dari Mading Digital ini? Apa kalian menganggap itu terlalu sulit misalnya? Silakan disampaikan. Saya ingin voice suara kalian dulu. Apa ide kalian terkait dengan Google Mading Digital menggunakan G-Site? Silakan. Ayo belajar untuk berpendapat. Tidak ada yang salah, tidak perlu takut. Boleh Mbak? Coba. Namanya siapa? Coba disampaikan apa pendapat kamu. Mbak Vita, silakan. Mau berpendapat? Karena ini voice, suara kalian harus saya dengar. Ya, ide-ide pendapat kalian tentang ini. Apa? Silakan. Waktunya terbatas. Ayo. Siapa yang mau menyampaikan? Mas Nafis, Mbak siapa namanya? Mbak Zulfika, silakan. Apa idenya? Kalau menggunakan kayaknya rumit tapi asik. Oke, 1 di sini ya. Rumit. Nah, ini berarti tantangan. Tapi ada yang menyenangkan. Asik. Oke. Kerumitan ini bisa kita atasi tidak? Kamu setiap hari buka YouTube kan? Di situ kamu ketik membuat Mading Digital menggunakan G-Site. Ada tutorialnya. Gampang. Oke, 1. Terus 2, kalian kan punya guru informatika. Nah, itu nanti bisa kita minta bantuan. Jadi ada 1 materi terkait dengan pembuatan G-Site. Ini dasarnya. Kalau operasional G-Site-nya sudah bisa, berarti membuat Mading Digitalnya gampang. Karena tinggal mengisi kontennya. Ya. Yang penting mengoperasikan G-Site. Tapi mudah. Di YouTube silakan aja kamu cari. Ya. Berarti kerumitan ini bisa kita atasi. Kita skip. Asik jelas. Kalau asik itu berarti kamu bisa menghabiskan waktu kalian tanpa terasa karena kamu merasa asik. Itu yang diharapkan. Jadi kalian tidak hanya sekedar ini tujuannya penggunaan digital kalian tidak hanya untuk hal-hal yang tidak perlu, tiktokan, nari-nari. Kenapa tidak membuat kalian nanti akan punya website sendiri? Itu bentuk untuk menampilkan karya kalian. Tapi sekarang dipadu dulu dalam sebuah Mading Digital. Jadi kolaborasi dengan teman satu kelas. Oke. Kemudian choice, kamu punya pilihan. Kamu boleh memilih. Memilihnya tentang apa? Misalnya tema. Kemudian tampilan Mading. Itu kamu boleh atau bisa memberikan pilihan. Tema-tema apa sih yang kira-kira bisa kita jadikan untuk Mading Digital? Bulan Oktober. Apa hari penting atau tanggal penting bulan Oktober? 28 Oktober. Dari apa? Oktober itu juga bulan bahasa.
bisa buat temanya bulan bahasa. Oh, isinya nanti terkait dengan karya sastra, bisa juga dengan mengapa kita pakai bahasa Indonesia, kenapa tidak pakai bahasa Jawa, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan pengguna bahasa Jawa banyak. Tapi kenapa orang Jawa ngalah? Kenapa malah bahasa Melayu? Pernah terpikirkan? Pernah. Oke, itu akan sulit. Nanti kamu akan menghasilkan tulisan. Kemudian tampilan mading. Apakah mau retro? Apakah artistik? Apakah apalagi abstrak? Nah ini nanti kamu yang akan mewarnai. Baik warna, tata letak, dan sebagainya. Ini kamu punya pilihan. Kemudian ownership. Mengapa? Ada yang bisa memberikan ide? Siapa sih yang bisa dilibatkan di dalam mading itu? Kamu mau berperan jadi apa? Kita, misalnya kamu di kelompok mading, kamu ingin jadi apa? Apakah mau jadi ketuanya? Mau jadi editor? Mau jadi jurnalisnya? Atau jadi fotografer? Itu kamu di sini. Karena kamu yang pemiliknya, kamu pelakunya. Misalnya saya tanya, kita mau ingin jadi apa? Keren, editor. Sebelahnya jadi apa? Jurnalisnya, keren. Pak Ik pengen jadi apa? Aditya. Siapa namanya Pak? Indah. Fotografi mau? Atau yang lain? Panitia, ketua ya? Oke, keren. Pak Ik ketua. Yang lain lagi? Mas Nafis, kamu pengen jadi apa? Apakah jurnalis? Mau jadi apa? Sebelah sini pengen jadi apa? Kalau kamu diminta untuk membuat majalah jurnalis, nama Resti. Karena kalau ketua hanya satu ya. Kemudian ada jurnalisnya sudah, editor itu kan yang edit. Terus yang ini pamret, berarti kamu menjadi pemimpin redaksi, ketua atau pemret. Punya anggota tidak? Nah, anggota pemret siapa? Sebutkan nama. Clara, oke. Siapa lagi? Zulfika. Ana. Linda. Ya. Oke. Jadi kita buat satu kelas, satu mading dulu ya. Kalau nanti sudah bisa berkembang, satu kelas bisa dipecah menjadi beberapa anggota atau beberapa kelompok. Jadi ini representasi dari satu kelas 10 AKL 1. Ini yang lain, terus ngapain yang lain? Apakah kemudian diam saja? Tidak. Silakan nanti membuat konten-konten. Yang pinter gambar siapa? Eza mana? Iza. Nah, silakan nanti buat komen atau apa mungkin. Semuanya berkontribusi. Ada yang jago IT, silakan ya. Nah, masuk di sini. IT-nya siapa nih? Tim IT. Siapa? Tata. Apa lagi? Sarah. Terus? Tania. Oke. Nah, yang lain nanti kamu bisa membentuk sendiri kira-kira apa yang dibutuhkan. Ya, ini hanya sebagai gambaran saja. Baik, kira-kira kita mau melakukan ini kapan? Bulan depan. Bulan depan itu sudah November, Desember sudah akhir semester. Ya, akhir tahun sama akhir semester. Atau mau di Januari? Oke, Januari ya. Oke, kita sepakati untuk Januari 2024. Oke, terima kasih teman semua. Tepuk tangan. Terima kasih kalian sudah membantu saya terkait choice dan ownership di dalam program pembuatan materi
mading digital menggunakan Google Site. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.